Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-teman kicau mania dimanapun Anda berada dari Sabang sampai Merauke, kita ketemu lagi bersama saya Bang Ginara. Kali ini di channel Ginara Filsafat Kicau ya. Untuk video kali ini saya mau angkat topik. Ini pertanyaan ini sangat berbau dasar kefilsafatanan seseorang. Ketika seseorang filsafatnya, logikanya itu sudah bisa mulai tersentuh. Dasar-dasarnya itu ya ketika seseorang mengaitkan dan mulai bertanya-tanya, ini kenapa, ini kok begini, analisanya sudah mulai main bro. Jadi ini pertanyaannya hebat ini, walaupun kesannya pertanyaan itu kesannya kayak gitu-gitu aja, tapi ini sangat berbobot daripada sampean bertanya gimana cara menggacorkan burung. Nah ini kalau pertanyaan seperti ini sudah wajar, sudah umum dari dulu, zaman kalau bendu, zaman Betara Kala, pertanyaan seperti itu ya sakeh. Tapi solusinya ya tetap aja das mumet. Ini logika bro. Tapi pertanyaan kali ini sangat bisa sekali untuk apa ya, sebuah wawasan dasar, menyentuh sisi logika seseorang supaya apa ya, kan gini teman-teman, dunia filsafat itu tidak hanya mencakup sisi manusia saja, kehidupan tidak, mengenai agama, mengenai zaman kenabian, zaman Jabariyah sekarang, ini semua sangat berkaitan sekali. Dan dunia binatang, perburungan seperti ini sah-sah saja, boleh-boleh aja kalau kita mau mengaitkan dengan hal-hal yang sifatnya berbau filsafat ya. Sebentar, ini saya tampilkan dulu pertanyaan seperti ini ya. Dari Narya Sunarya. Nah, ini pertanyaannya mantap ini ya. Saya mau tanya, kacar saya cuma ngeriwi, tapi isiannya keluar semua. Kalau lagi ngeriwi, nagen satu titik. Yang saya mau tanyakan, kenapa kacar saat ngeriwi badannya terlihat tidak fighter, terlihat lesu? Mohon solusinya saya pemula. Jadi gini, ini pertanyaannya kalau mengenai di mana seorang perawat ya, seorang perawat logikanya sudah mulai main. Nah ini loh bagus, makanya kan dia berarti secara tidak langsung Mas Narya Sunarya ini mengamati kacernya. Kalau ngeriwi dia kok begini, kalau nggak ngeriwi dia begitu. Kenapa ya kok begini? Kenapa begini? Ini logikanya sudah mulai main. Karena begini bro, awal mula kenapa kok saya itu sudah kenapa ya, pernah diprediksi saya sama guru saya, pernah diprediksi bahwasanya suatu saat kamu tuh akan mencintai hal-hal yang berbau filsafat, hal-hal logika, dan kamu adalah orang yang sangat mengandalkan logika. Dulu saya pernah diprediksi seperti itu sama guru saya. Nah karena apa? Karena saya mengajukan sebuah pertanyaan sama guruku itu, saya disuruh mengajukan pertanyaan yang belum pernah terjawab. Yang saya ajukan pertanyaan gimana? Ini bro pertanyaan yang saya ajukan kepada guru saya. Ini cerita dulu rek. Ini kan matahari secara teori, ini kan matahari dikelilingi planet-planet yang mengitarinya, kan ngono toh. Lek ceblok mengisor ki ning ndi? Ngono lho, itu pertanyaan saya. Dan siapapun tidak bisa menjawab. Ini berkenaan dengan luasnya jagat raya. Iki filsafat sing iso bedarek ngono lho. Balik maneh. Kalau kita mau mencari jawaban tentang kehidupan, karena kita itu seorang manusia ya, karena kita tuh manusia, bangsa menungso yang dibekali akal dan nalar, ya kita harus mencari jawaban yang sesuai nalar, jangan jawaban yang nggak sesuai nalar diyakini. Nah ini namanya koplak kalau versi saya. Paham dari sini teman-teman ya. Nah ini berkaitan dengan pertanyaan dari Mas ini tadi mengenai kacer ngeriwi. Kacer ngeriwi itu kok dominan kayak lesu. Kadang-kadang kalau ngeriwi itu rata-rata entah cak ijo. Ini tidak hanya kacer ya, saya rasa ini semua, murai kayak cak ijo kayak cendet kayak, kalau ngeriwi, bahkan jangankan cendet, jangankan burung-burung vektor-vektor yang viral-viral, burung terocok saja kalau ngeriwi isiannya keluar. Tapi ya kayak kurang vektor, maksudnya kurang vektor itu gini, kayak kurang singset awalnya, nggak iso enak gitu loh di sawang ngono loh rek, maksudnya begitu.
Kalau masalah faktor dan tidaknya itu kan urusan burungnya, kita kan nggak tahu ya. Jadi kenapa alasannya? Karena begini teman-teman, secara logika burung yang sedang ngeriwi itu artinya dia sedang santai, dia sedang bertengger santai saja. Jadi ketika dia mengeluarkan ocehan ocehannya itu kadang-kadang karena dia lagi santai bergumam. Lek ibarat menungso coro dilogikakan, menungso lek meneng ngelamun mangu-mangu kan dememeng, pikirane dememeng, atine gak karuan sembarang-barang dipikirin joyo nganu ini sembarang-barang. Tapi kalau lagi bicara, lagi fokus dengan apa yang diucapkan, kan memang ada temanya. Jadi dia hanya akan mengeluarkan sebuah kalimat yang dimana sesuai dengan tema ini tadi. Tapi kalau lagi batin, lagi dememeng kayak tawon, kayak Nurwawu mati ketemu meme ngono kae, itu kan dememeng sembarangannya metu. Ngono ibarat logikanya begitu pula burung kalau lagi santai bertengger itu ya kalau disuruh awake singset enak, ibarat posisi siaga gitu ya ndak bisa. Memang kembali lagi burung itu kalau lagi santai kan ya saiki logikanya begini teman-teman, santai, dia tidak sedang ngeplong buanter, tidak sedang menuju atau tidak sedang mengarahkan kicauannya kepada sesuatu apa gitu. Misalkan dia lagi santai, dia lagi rileks, bebas saja, akhirnya kicauannya dia sambil santai, sambil bertengger, sambil sembarang-barangan yang metu akhirnya gitu loh. Mulai isian iki, isian kuwi, malah enak. Burung kalau lagi ngeriwi itu kadang-kadang isiannya keluar semua, memang rata-rata. Mau kutilangku kayak dulu, kacial kombo kayak rambatan kayak, kadang-kadang isiannya keluar semua. Bahkan kapasan Jawa gue lho, kapasan Jawa gue lek kadung ngriwi ya padha ae isiannya banyak yang keluar. Cuman kalau ngeplong memang nggak tahu semua faktor apa. Burung itu memang punya mood yang berbeda-beda ya, moodnya burung berbeda-beda, dan kita sebagai manusia hanya bisa mengupayakan mood enak supaya harapannya dia mau ngeplong gacor dor, itu aja. Makanya solusi dari saya, kalau kita pengen burung itu gacore marem dor ngono kae, saranku punya burung jangan hanya satu. Misalkan kan sering saya sampaikan ya, apalagi di channel Filsafat ini kan saya selalu mengandalkan logika murni yang saya bicarakan di channel ini. Jadi bahasanya makanya rada pedes kadang-kadang begitu. Gini, kita kalau punya burung itu jangan satu teman-teman. Punya kacer jangan satu, punya ya dua. Punya anis merah ya jangan satu, punya dua. Punya anis merah satu sama dua tuh beda bro. Terus punya murai ya ngono, punya cendet ya gitu. Bahkan kalau punya punya burung-burung masteran misalkan kenari kayak lobet kayak kapas tembak kayak cacenggot, semua itu ya kalau bisa jangan satu. Punya burung perenjak jali, perenjak lumut, perenjak cemblek, dasabang itu ya jangan satu. Kalau punya dua itu saut-sautan, bisa lebih dor lagi gitu loh. Karena dia menganggap aku tidak sendiri di dunia ini. Mungkin secara filsafat ranahnya di situ. Dia merasa tidak sendirian, dia merasa berdampingan dengan manusia ini tadi ada temannya. Mungkin dia merasa seperti itu aja. Itu versi saya loh ya, secara logika saya. Kalau kebenaran yang hak untuk memberikan sebuah fatwa yang fakta nyata, kenapa burung begini, kenapa burung begitu, tidak ada satu manusia pun yang bisa menjawab kebenarannya. Karena apa? Hakikatnya berbeda. Kita manusia, burung binatang. Makanya kenapa saya sering sampaikan bahwasanya jika ada orang yang suka mengklaim begini dan memastikan burung begini, burung begitu, dia tidak lebih dari hewan podo kewane. Mergo sing ngerti kewan podo kewane. Awake dhewe iki menungso, manuk iki kewan. Sing ngerti manuk kebenarannya seperti apa, ya podo kewane. Makanya sebagai manusia yang sadar dan normal, makanya waras sehat ya, logika dipakai ya, kita harus bijaksana menyikapi semua itu, jangan suka mengklaim ngono lho rek. Paham tuh kok gini rek? Ayo logikanya, misalkan ini ditanya contoh sepele, kacer bagong, ini ngomongnya kacer ya, kacer bagong kalau di dunia gantangan itu sepenake omong, dikatakan OB 28 OB kasih bendera, 22 OB kasih bendera. Apakah kacer bagong itu sudah pasti over birahi? Kan belum tentu teman-teman, belum tentu juga gitu loh. Kacer bagong bisa jadi karena bulunya tua mau mabung sehingga awake gak enak ya iso ae.
Kacer kurang kondisi, mungkin pencernaannya terganggu, ya iso ae. Kacer bulunya nggak enak, entah ada kutunya atau gimana, terus akhirnya bagong, ya bisa jadi. Semua tuh bisa jadi. Kalau sudah dipastikan dan orang suka memastikan ini begini, ini begitu, loh, sebabnya kacer bagong yang tahu siapa untuk kebenaran yang hak sebenar-benarnya fakta. Yang tahu ya kacer itu sendiri. Setidaknya podo bongso kacere, setidaknya lagi podo bongso kewane. Lah enek menungso kok dia tahu dan mengklaim ini dan itu secara tidak langsung, berarti kan menyamakan podo kewane. Paham dari sini maksudnya? Bukan berarti ini saya bicara ini seolah-olah ini menuduh si A ini gini-gini. Tidak, ini logika untuk jenengan saja. Supaya apa? Supaya jenengan tidak suka mengklaim. Supaya siapapun orang yang melihat video saya ini tobato, ojo seneng mengklaim. Karena klaim itu juga belum tentu benar. Apalagi di luar sana, di era digital ini, sekarang ini sudah mulai banyak yang terpatahkan semua itu, rek. Ngono loh. Karena semua orang itu di rumahnya sudah punya internet. Semua orang sudah ada wifi. Semua orang juga pasti bisa menyuarakan pengalamannya. Pengalamannya ternyata pada intinya tidak sesuai dengan klaim-klaim itu semua. Sudah banyak bermunculan, gitu loh. Karena di sini kita sifatnya bicara realita. Bicara yang nyata-nyata, yang fakta-fakta, bukan yang hoak-hoak yang sifatnya masih berupa opini, pendapat, prediksi, kan yang ngono. Jangan seperti itu. Kalau masih prediksi ya prediksi. Bahkan dokter saja yang sekolahnya tinggi nggak berani menvonis seseorang itu dengan vonis ini, vonis itu. Sanggupnya dokter itu kan mendiagnosa, mendiagnosa. Artinya diagnosa itu apa sih? Podo karo prediksi lah wis. Ngono ae. Tidak bisa memastikan kesembuhannya begini. Oh, kalau kamu nanti pakai obat ini kamu pasti akan sembuh. Nggak berani. Dokter sekolahnya dhuwur. Ono ta kadang wong iki sekolahnya sik lagi lulusan SMP, SMA, gawe YouTube seneng mengklaim ini, mengklaim itu, menvonis ini, menvonis itu. Karena kan koplak versi saya. Itu kalau versinya begitu. Paham dari sini teman-teman? Ya wes, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi mengenai kenapa burung ngriwi itu ya lesu itu ya karena dia memang sedang santai, sedang rileks saja. Kalau lagi ngeplok banter kan anggaplah dia semacam masuk dalam posisi siaga sehingga suaranya iso metu. Ngono rek digawe penak-penakan ngono ae. Tapi memang fakta secara realita sering menjumpai kita bersama bahwasanya burung kalau ngriwi itu rata-rata dominan isiannya banyak yang keluar. Memang ojo ngomongnya kacer, terocok tilang manuk ngene-ngene iki ya muni ngriwi ya metu kabeh isiane ngono lho. Paham ya rek ya? Ya wes itu aja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga bisa menyentuh logikamu sampai guru tak sumut-sumut lho rek. Jika ada salah kata dan hilaf kata dari penyampaian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya hanya menyampaikan sesuai dengan realita dan nyata-nyata fakta yang terjadi di kehidupan sehari-hari ya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.